Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali untuk belajar bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Jilid yang kedua, pelajaran yang pertama. Mari teman-teman buka kitab jilid 2 pelajaran yang pertama. Yang pertama. Ad-darsul awalu, pelajaran yang pertama. Sebentar teman-teman. Ini percakapan antara Hasyim dan Mudaris. Hasyim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Al-Mudaris, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasyim, kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Al-Mudaris, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim? Hashim, inni minal Hindi. Kemudian Al-Mudaris, wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahwa aidan minal Hindi? La. Hashim menjawab, innahu min Pakistana. Al-Mudaris, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya? La, innaha minal Hindi. Al-Mudaris, aghliyatun hiya am rakhisatun? Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kemudian Mudaris, kam akhan laka ya Hashimu? Hashim menjawab, li thalathatu ikhwatin. Mudaris, atullabun hum? Hashim, la innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Al-Mudaris, afil hindi hunnal ana? La, innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atulabun hum? La, innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas ad-darsul awalu. Ad-dars di sini sebagai naat. Ad-dars sebagai man'ut. Kemudian al-awalu di sini sebagai naat. Sifat dari ad-darsu. Kemudian Hasyim, assalamu alaikum. Assalamu di sini setelah kita bahas sebetulnya ini salam di jilid yang pertama. Assalamu di sini sebagai mubtada, alaikum sebagai khobar sibhul jumlah. Rahmatullahi, rahmatu di sini sebagai mudhaf, Allahi mudhaf ilaih.
Barokatuh. Nah, barokah di sini barokat sebagai mudhof, hunya mudhof ilaih. Kemudian waalaikumsalam. Alaikum di sini khobar sibhul jumlah, khobar yang dikedepankan. Mubtadanya mana? Mubtadanya assalamu. Waalaikumsalam. Assalam di sini sebagai mubtada yang di belakang. Khobarnya alaikum, khobar muqaddam sibhul jumlah. Rahmatu sama yang di atas tadi. Kemudian Hasyim, kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Bagaimana kabarmu wahai ustadz? La'allaka bi khairin. Semoga engkau dalam keadaan baik-baik saja. Kaifa di sini teman-teman, ini adalah khobar yang dikedepankan. Ini adalah isim istifham. Terus kemudian mubtada'nya mana? Mubtada'nya yaitu hal. Hal ini mubtada dan dia mudhof. Nah, mudhof ilaihnya ka. Ka ini mudhof ilaih dan halnya di sini mudhof dan dia mubtada. Ya ustadzu, ya harfu nida. Ustadzu kenapa tidak tanwin? Ustadzu karena dia munada. La'allaka. Ini teman-teman perhatikan. Di sini ada la'alla. Ini adalah pokok pembahasan. Salah satu pokok pembahasan di pelajaran yang pertama jilid kedua ini. La'alla. Apa itu la'alla teman-teman? Masih ingat apa itu isim la'alla? Isim la'alla itu digunakan untuk pengharapan. Maknanya adalah mudah-mudahan. La'alla itu mempunyai pengaruh seperti inna dan demikian juga isim la'alla dan khobarnya itu juga seperti isim inna. Khobar dan isim la'alla itu sama dengan halnya isim dan khobar inna. Hanya berbeda dari sisi maknanya saja. Sehingga la'alla disebut saudaranya inna. Nah, apabila kita faham tentang isim inna teman-teman dan khobarnya, maka akan mudah bagi kita memahami isim la'alla dan khobarnya. Nah, teman-teman, la'allaka bi khairin. Kemudian mana isim la'alanya? Isim la'alanya adalah ka. Ka di sini dhamir mutasil. La'allaka dhamir mutasil. Ka di sini isim la'ala bi khairin. Di sini sebagai khobar la'ala. La'allaka bi khairin. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian al-mudaris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu apa ini teman-teman? Alhamdu mubtada. Lillahi khobar sibhul jumlah. Wa kaifa haluka anta ya Hasyimu? Nah, ini hukum asal dalam isim istifham itu, walaupun tidak semua teman-teman ya, adalah khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Jadi kaifa di sini kayak yang tadi, kaifa haluka. Kemudian ana uhibbuka katsiran ya Hasyimu. Saya sangat mencintai kamu wahai Hasyim. Innaka thalibun dzakiyun. Sesungguhnya kamu thalib, pelajar, dzakiyun yang cerdas. Wa mujtahidun. Apa mujtahidun? Dan sungguh-sungguh. Wa dzu khuluqin, dan berakhlak. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada pokok pembahasan. Apa itu? Inna. Nah, tadi yang pertama kita sudah tahu tentang ala-ala, yang kedua itu pokok pembahasannya yaitu isim inna. Apa itu isim inna teman-teman? Isim inna adalah huruf taukid atau penguat yang berfungsi menguatkan kalimat setelahnya. Nah, dan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah sesungguhnya.
Kemudian perlu diketahui bahwa inna ini mempunyai amalan pengaruh seperti mempunyai amalan atau pengaruh, yaitu satu, menjadikan isim inna mansubun atau kita bilang mudahnya di fathah atau fathah tanwin huruf terakhirnya. Dua, menjadikan khobarnya atau khobar inna marfu'un, mudahnya di domah atau domah tanwin huruf terakhirnya. Kemudian sekarang mana isim innanya? Isim innanya yaitu ka. Isim innanya yaitu huruf isim domir muttasil ka di sini, innaka. Ka di sini isim inna. Kemudian khobar innanya mana? Tolibun. Nah, tolibun di sini khobar inna. Dan khobar inna tadi apa? Marfu'un atau mudahnya domah atau domah tanwin. Kemudian zakiyun. Zakiyun di sini sebagai apa teman-teman? Zakiyun sebagai naat. Sifat dari mana? Tolibun. Nah, sifat dari tolibun. Wa mujtahidun, dan sungguh-sungguh. Mujtahidun ini adalah mengikuti hukum zakiyun. Apa itu? Atof. Wa dzu khuluqin. Dzu di sini juga atof, dan dzu ini teman-teman salah satu pokok pembahasan utama. Apa itu? Asmaul khumsah, isim 5 ya. Cuman yang di sini kita fokus ke dzu. Apa itu dzu? Dzu, buka bukunya teman-teman yang punya bukunya. Dzu termasuk asmaul khumsah yang memiliki arti mempunyai atau memiliki. Jadi dzu khuluqin mempunyai akhlak atau memiliki akhlak. Kemudian dzu selalu sebagai mudhof teman-teman. Dzu ini selalu sebagai mudhof. Kemudian isim setelahnya itu sebagai mudhof ilaih. Makanya di sini khuluqin kasroh, karena dia sebagai mudhof ilaih. Dan dzu mudhof, khuluqin mudhof ilaih. Amin Pakistana, apakah dari India? Anta, apakah kamu dari India? Dari Pakistan. Aminal Hindi, atau dari India ya Hashim? Apakah kamu ini dari Pakistan atau dari India wahai Hashim? Kenapa di sini setelah min kok Pakistana bukan Pakistani teman-teman? Karena Pakistan di sini sebagai al-mamnu minas sorfi, makanya di sini tidak boleh di kasroh ataupun di tanwin. Makanya di sini min Pakistana, nggak bisa kita bilang min Pakistani, kecuali ada dia ini gugur karena sebagai mudhof misalnya, atau dia ini karena ada alif lamnya, maka huruf al-mamnu min as-sarfi di sini hukumnya gugur. Kemudian ini minal Hindi, jadi al-mudaris tadi dia tanya ke Hasim, dari mana kamu, dari India atau dari Pakistan? Kemudian Hasim menjawab, ini minal Hindi, sesungguhnya saya dari India. Di sini ada inna teman-teman. Sekarang mana isim inanya? Isim inanya yaitu huruf ya di sini. Ini ya, ini adalah isim inna dhamir muttasil. Khobarnya mana? Khobar inanya yaitu minal Hindi di sini. Minal Hindi sebagai khobar inna. Wa zamilukal ladzi, zamil sebagai mudhaf, ka di sini mudhaf ilaih. Alladzi, apa itu alladzi? Huruf sambung untuk yang mudzakkar, yang jenisnya mudzakkar, jumlahnya 1, alladzi.
kharaja ma'aka al-an, dan temanmu yang keluar bersamamu al-an sekarang, minal fasl, dari kelas, yang keluar dari kelas sekarang, ahwa indon minal hindi, apakah dia juga dari India? Hasim menjawab, la, innahu min Pakistana, tidak, sesungguhnya dia berasal dari Pakistan. Terus mana isim innanya? Sama dengan tadi, isim innanya adalah hu. Hu adalah isim inna. Khobarnya mana? Min Pakistana. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu aminal yabanihiyah, sesungguhnya jamnya kamu jamilah, bagus wahai Hasim. Inna di sini ada inna, perhatikan teman-teman. Inna artinya sesungguhnya, dan kalau ada inna pasti ada isim dan khobar inanya. Mana isim inanya? Mana isim inna, kemudian mana khobar inna? Isimnya yaitu sa'ata. Kenapa di sini fathah? Karena dia isim inna. Apa itu isim inna? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya yaitu mansubun, menjadikan dia ini fathah, mudahnya di fathah atau fathahatan tanwin. Terus kenapa di sini kok nggak ada alif lamnya, tapi kok dia ini fathah bukan fathah tanwin? Karena dia sebagai mudhof. Mudhof tidak boleh ditanwin. Terus mudhof ilaihnya mana? Ka. Di sini sebagai mudhof ilaihnya. Kemudian mana khobar innanya? Khobar innanya yaitu jamilatun di sini. Inna sa'ataka jamilatun. Ya Hashim, ya harfu nida, Hashim munada. Aminal yaban hiya, apakah jamnya itu dari Yaban? Apa itu Yaban? Jepang. Lah, innaha minal hindi, tidak. Sesungguhnya bukan berasal dari Jepang, dia itu berasal dari Hindi, dari India. Kemudian di sini ada isim ina juga lagi, teman-teman. Mana isimnya? Isimnya yaitu ha di sini. Ha di sini adalah isim ina dhamir muttasil. Kemudian khobarnya mana? Minal hindi. Nah, ini adalah khobar inna. Bentuknya apa ini? Bentuknya sibhul jumlah. Agholiyatun hiya amrohisotun. Apakah goli? Apa goli? Gholiyatun. Apa goli? Goli itu mahal. Rohisotun murah. Nah, goli di sini teman-teman, ini termasuk pembahasan pokok di pelajaran yang pertama ini. Gholiyatun ini termasuk isim mankus. Apa itu isim mankus? Isim mankus adalah setiap isim yang diakhiri huruf ya asli, dan huruf sebelumnya dikasroni. Huruf sebelumnya itu sebetulnya ini kasroh, kemudian setelahnya ini ada ya. Tapi kenapa di sini gholiyatun? Karena mu'anas. Kalau dia ini tidak mu'anas, kemudian depannya ada alif lam, berarti dia al-gholi. Al-gholi. Kemudian kalau nggak ada alif lamnya, dia mudzakkar, gholin. Gholin. Terus bagaimana kalau dia ini nakiroh, kemudian dalam keadaan mansub atau fathah, jadi gholiyan. Gholiyan. Contoh lain da'iyan, hadiyan. Ini isim mankus. Am, apa itu am? Ini salah satu pokok pembahasan juga di pelajaran yang pertama. Am digunakan dalam kalimat tanya, yang mana artinya adalah atau. Contoh, atau bibun anta am muhandisun, apakah kamu seorang pelajar atau muhandis atau insinyur. Untuk kalimat tanya yang mana artinya adalah atau.
Kalimat tanyanya mana ini? A di sini. Apakah? Apakah mahal atau murah? Rakhisatun murah. Hasim. Innaha rakhisatun jiddan. Sungguhnya jamnya tadi itu rakhisatun jiddan, murah banget. Isim inanya mana? Ha. Ha di sini dhamir mutasil sebagai isim ina. Khabarnya mana? Rakhisatun. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya cuman belinya itu 100 rupiah saja. Di situ bimi'atin. Bimi'atin di sini adalah mi'ah 100. Ini salah satu pembahasan pokok juga mengenal aturan bilangan 100 dan 1000 dan 1000. 100 bahasa Arabnya apa? Mi'atun. Dan 1000 bahasa Arabnya alfun. Nah, kedua angka ini adat letaknya selalu di depan. Ini adat letaknya selalu di depan nih. Adat mi'ah alfun di sini selalu di depan. Dan yang dibilang atau makdudnya posisinya selalu di belakang. Mana makdudnya di sini nih? Nih, rubiyatin ini makdud. Yang mana yang dibilang atau makdud bisa berjenis mudzakkar dan bisa berjenis muannas. Di sini mi'ah misalnya di sini makdudnya ini bisa mudzakkar atau muannas boleh. Nih, bisa mudzakkar bisa muannas. Kemudian yang dibilang makdud itu selalu dikasroh tanwin sebagai mudhof ilaih. Dan makdud ini dalam kaidah angka 100 dan 1000 di sini selalu jadi mudhof ilaih, jadi mudhof ilaih. Makanya di sini rubiyatin kasroh dan mi'ah di sini mudhof, rubiyatin mudhof ilaih faqat saja. Kam akhon laka, berapa saudara laki-lakimu wahai Hashim? Akhon tamyiz. Terus kam di sini sebagai mubtada. Kam sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya laka di sini. Ya Hashimu, wahai Hashim sebagai munada. Ya harfu nida. Makanya dan munada itu tidak ditanwin. Nih, makanya di sini kita bilang ya Hashimu bukan ya Hashimun. Dan Hashim li salah satu ikhwatin. Saya mempunyai 3 saudara laki-laki. Teman-teman masih ingat kaidah angka 3 sampai 10? Antara adat dan makdud. Kalau makdudnya mudzakkar, adatnya atau angkanya ini muannas. Dan ikhwah di sini ini mudzakkar, jamak dari kata akhun. Makanya di sini salah satu bukan salasu. Kemudian setelah jenisnya berbeda, makdudnya jamak. Makdudnya ini bentuknya jamak. Dan mudhof ilaih, dia ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Salah satu ikhwatin. Salah satu di sini mudhof dan dia ini mubtada, khobarnya li. Li ini khobar muqaddam, sibul jumlah. Atulla bunhum. Apakah mereka 3 saudara tadi, saudaranya itu para pelajar? La innahum tujarun. Tidak. Mereka itu bukan pelajar. Sungguhnya mereka itu tujar, pedagang. Ada inna lagi di sini. Mana isim inanya? Hum dhamir mutasil isim inna, tujarun khobar inna. Masih ingat apa itu pengaruh inna? Pengaruhnya inna itu isimnya itu mansubun, khobarnya marfuun. Kemudian mudaris wa kam ukhtan laka, dan berapa saudari
atau saudari perempuanmu. Nah, sama kayak tadi ini, kam sudah kita bahas. Li arba'u akhwatin. Saya mempunyai 4 saudari perempuan. Li khobar sibul jumlah yang dikedepankan. Mubtadanya mana? Mubtadanya arba'u. Arba'u ini mubtada dan dia mudhof. Mudhof ilaihnya akhwatin. Ini adalah angka 4, berarti ngikutin kaidah yang tadi, kaidah 3 sampai 10 tadi, bahwa makdudnya ini sama antara adat sama makdud ini jenisnya harus berbeda. Kenapa di sini arba'u? Karena akhwat ini jamak dari ukhtun mu'anas, makanya di sini arba'u jadi mudzakkar. Afil hindi hunnal ana, apakah di India saudari-saudarimu tadi sekarang? La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak, sesungguhnya mereka itu di sini di Madinah Munawwarah bersama ayah saya dan ibu saya. Atau libatun hunna, apakah saudari-saudari perempuan tadi, saudari-saudarinya Hasim tadi itu pelajar, masih belajar? Lah, tidak. Innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Tidak, sesungguhnya mereka itu mudarrisat, guru di mana mudarris? Bil madrasati tsanawiyah, dia itu mengajar di madrasah tsanawiyah. Di sini ada ina. Di mana isim ina? Isim inanya mana? Hunna. Hunna di sini isim ina, mudarrisat di sini khobar inna. Alhamdulillah teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.